Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, kelihatan sudah fresh semua sesudah kegiatan seharian yang melelahkan. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan Google Meet saya di situ tertulis Andri Wahyudi karena ini memakai laptop sekolah, jadi tidak sempat mengeluarkan akun beliau, jadi tampilannya nama Bapak Andri Wahyudi, nama saya Bu Fatmawati. Baik, akan saya sampaikan tema hari ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 3 tujuan yang semoga peserta bisa menguasai. Yang pertama adalah memahami makna atau definisi dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah memahami 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, kegunaan profil pelajar Pancasila. Beberapa waktu yang lalu, narasumber menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila, di mana ini adalah salah satu komponen yang ada di modul belajar. Baik, kita lihat dari definisi profil pelajar Pancasila. Di sini ditampilkan bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan. Diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu tidak hanya ditargetkan untuk di pemangku kepentingan, terutama warga sekolah. Berikutnya adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kelihatan gitu Bapak Ibu. Pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa maksudnya? Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maksudnya adalah bahwa pelajar dan termasuk pemangku kepentingan tadi harus punya akhlak beragama. Otomatis ini adalah hubungan dia dengan Sang Pencipta. Akhlaknya harus bagus, mau menjalankan dan menjalankan perintah yang disampaikan atau diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya. Berikutnya yaitu akhlak pribadi. Dia berarti harus punya cerminan akhlak yang bagus dan mencerminkan pribadi yang memang betul-betul baik dan bisa dijadikan panutan. Berikutnya adalah akhlak kepada manusia. Yang pertama tadi akhlak secara vertikal, berikutnya adalah akhlak kepada manusia, berarti akhlak kepada sesama, yaitu dalam hubungan dengan sesama secara horizontal. Di sini dia sosialnya harus bagus. Berikutnya ada akhlak kepada alam. Otomatis dia harus cinta kepada alam, menjaga, melestarikan, dan sebagainya. Berikutnya akhlak bagus, pribadinya bagus, pada manusia bagus, alam bagus. Otomatis akhlak kepada untuk taat kepada pemerintahnya, tidak sampai melakukan hal-hal yang membuat kacau negaranya. Walaupun dia pintar, cerdas, atau dan sebagainya, tetapi membuat negaranya kacau itu tidak boleh. Bukan termasuk dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya apa? Di sini diterangkan mengenal dan menghargai budaya. Artinya apa? Kita di Indonesia itu mengenal budaya, terutama ketika kita ada di Jawa, mungkin ada di Sumatera,
mungkin Kalimantan, mungkin ada di Papua, kita masing-masing punya budaya leluhur yang harus dilestarikan. Kalau memang budaya tersebut baik, kita lestarikan, kemudian kita hargai, dan kita ambil sisi positifnya budaya-budaya tersebut, dan jangan sampai budaya-budaya tersebut hilang. Contoh kecil, kalau di Jawa kan ada budaya kalau lewat di depan orang tua, nun sewu, kemudian menundukkan badan sedikit, itu budaya yang harus kita lestarikan. Berikutnya komunikasi dan interaksi antar budaya. Ini di sini dalam artian apa? Tidak boleh menganggap budaya kita lebih baik dari yang lain, tapi sesama budaya harus saling melengkapi dan saling menghormati. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan, di sini dalam artian ya harus menghormatilah adanya perbedaan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Dimensi ketiga adalah bergotong royong. Nah, di sini ini adalah salah satu implikasi dari pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa nggih? Sila keempat nggih. Kemudian yaitu berkolaborasi, berkepedulian, dan berbagi. Di sini dalam artian orang Indonesia itu biasanya guyup untuk selalu bersama-sama untuk memecahkan sebuah permasalahan. Di sini pelajar Pancasila itu artinya apa? Dia harus membantu sesamanya, mau bekerja sama. Kalau ada kesulitan teman dan sebagainya, itu siap untuk membantu dan siap untuk berkolaborasi. Berikutnya mandiri. Artinya apa? Pelajar Indonesia itu harus mampu mandiri, yaitu dia tuh punya pemahaman diri dan situasi. Artinya apa? Dia mau untuk terus mengembangkan dirinya dan berusaha peka terhadap situasi dan keadaan di mana dia harus bertindak. Kemudian regulasi diri. Di sini regulasi aturan, dia harus punya pengaturan diri untuk menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi dan itu sudah dilakukan secara mandiri, punya benteng diri yang baik. Benaran kritis. Benaran kritis artinya apa ya? Untuk memperoleh dan memproses informasi gagasan, dan dia harus kritis setiap untuk mendapatkan informasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran tadi, kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi dia berusaha merefleksi pemikiran-pemikiran dia itu, tetapi juga harus bisa mengevaluasinya. Dan yang ketiga, yang terakhir maksudnya, sebentar, kreatif. Nah, di sini diharapkan pelajar Pancasila itu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil. Orisinil apa? Murni dari diri dia sendiri. Prakarsa, istilahnya dia punya gagasan, inisiatif, tidak mencontek, tapi murni dari dia sendiri. Berikutnya, menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Orisinil di sini memang murni karya dia. Karena dia kreatif, berarti dia punya ide sendiri. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dia tuh mudah sekali untuk mencari solusi atas permasalahannya. Lanjut, berikutnya adalah kegunaan. Apa sih gunanya profil pelajar Pancasila ini? Kegunaan dari profil pelajar Pancasila adalah ada di bagian ini. Coba kita lihat sekilas saja biar tidak terlalu jenuh. Penerjemahan tujuan dan misi pendidikan dalam format dan sebagainya ini. Kemudian rumusan Pancasila, profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan dianggap sebagai kompas bagi pengatur ya istilahnya, penunjuk arah bagi pendidik dan pelajar. Berikutnya, inilah tujuan akhir dari sebuah pembelajaran. Karena ini adalah mengandung dari karakter yang
diharapkan dicapai dalam pembelajaran di Indonesia. Sekian pemaparan materi. Kalau Bapak Ibu ada saran dan masukan, monggo saya persilahkan. Monggo. Monggo Bapak Ibu kalau ada saran. Halo. Ada Bu, cukup jelas. Nggih. Monggo kalau ada saran. Ada saran mungkin Bapak Ibu tentang pemaparan profil pelajar Pancasila. Nggih, monggo Pak Sofit. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup. Kalau begitu ada pertanyaan apa mboten? Ada pertanyaan Bu Khalifa atau Ya Bu, saya ingin bertanya Bu tentang profil Pancasila pelajar, maksud saya tentang profil pelajar Pancasila yang pertama Bu, tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu apakah bisa masuk di pelajaran bahasa Indonesia Bu, atau hanya bisa terdapat di pelajaran PAI saja? Terima kasih. Ini tentang profil pelajar Pancasila sebenarnya tidak hanya muncul dari sisi modulnya saja ya Bu ya, tapi keseharian aplikasi sehari-hari. Jadi pasti bisa muncul di semua mapel. Nah, kalau itu ya saya, karena kalau tidak punya poin yang ini bahaya anak-anak nanti Bu. Ya alatnya ke guru walaupun pinter mungkin bisa tidak baik seperti itu, karena tidak punya akhlak kepada manusia ini. Jadi pinter membuat puisi tapi tidak sopan ke gurunya, itu kan tidak diharapkan. Itu namanya jawaban dari saya, gitu. Nggih Bu, terima kasih. Nggih, sama-sama. Monggo, menawi ada yang lain. tambahan Bu, Nggih, tambahan melengkapi dari pertanyaannya Bu Khalifa berkaitan dengan profil pemuda Pancasila, berketuhanan Yang Maha Esa dan berangkat mulia. Itu mungkin ya menurut saya, kalau bahasa Indonesia kan lebih fokusnya kan ke sastra dan non sastra, tapi kok harus muncul pemuda Pancasila, pelajar Pancasila, mungkin dalam artian di awal pas waktu doa, diakhiri doa itu kan sudah tercermin bahwa kita adalah makhluk berketuhanan berkaitan dengan mulia. Ini mungkin pada saat selesai mengerjakan tugas kita mungkin bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, itu juga sudah tercermin berkaitan dengan pelajar Pancasila berketuhanan Yang Maha Esa. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Nggih, terima kasih Pak Sohib. Memang implikasi dari profil pelajar Pancasila yang poin A, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini memang bisa ditampilkan secara eksplisit melalui itu tadi pembukaan dengan doa dan sebagainya, dan bisa juga secara implisit melalui akhlak anak-anak Pak, seperti itu. Nggih. Menawi wonten lagi yang lain, saya berharap saran karena yang saya paparkan banyak masih kekurangannya. Sudah bagus Bu. Sampun jelas Bu. Sampun, alhamdulillah. Kalau sampun, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dimensi profil pelajar Pancasila ini semoga memang betul-betul bisa tercermin ke pelajar kita nanti. Mereka bisa menjadi pemuda yang betul-betul menjadi yang pemuda yang bisa diandalkan untuk sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, karena ya kita tahu sendiri
bagaimana beberapa permasalahan pemuda di era sekarang. Dan profil pelajar Pancasila ini ternyata tidak hanya murid atau pelajar yang ditekankan, tetapi seluruhnya pemangku kepentingan, terutama warga sekolah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, dan saya akhiri, semoga penjabaran ini bermanfaat. Monggo ada yang mau membantu saya menutup? Pak Sohib, monggo membantu saya menutup dengan berdoa. Nggih. Alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini sudah berakhir. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini membawa berkah kepada kita, dan terutama untuk anak didik kita sesuai dengan target kurikulum program dari pemerintah, yaitu membentuk karakter pelajar Pancasila. Dan kita bersama-sama dengan menutup bacaan suratul Fatihah. Al-Hadini al-Fatihah. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sohib dan Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.